Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis kurva kepuasan sama. Nah, sebelum kami membahas materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Alma dan ada rekan saya Ahmad Zidanehan. dan terakhir Dan saya Ida Kurniawati. Nah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Zidan. Silakan. Oke, di materi pertama ini ada cara membentuk kurva kepuasan sama. Cara membentuk kurva kepuasan sama itu diambil dari gabungan makanan dan pakaian dalam tabel 8.1. Di sini bisa dilihat gabungan barang yang kata A itu makanan 10 dan pakaian 2. Itu ditaruhnya di sini ya. Yang makanan itu horizontal, yang pakaian itu vertikal. Lalu ini apa sih? 3/1 sama dengan 3, terus 2/1 sama dengan 2 ini itu marginal dari gabungan makanan dan pakaian. Jadi di sini 3 itu didapat dari gabungan barang yang kata A dikurangi oleh B. Jadi dari makanan ke 10 sama 7 itu memiliki jarak 3, sedangkan dari 2 ke 3 itu memiliki jarak 1, jadi 3/1 sama dengan 3. Dan ini lanjutlah. Next. Kurva kepuasan sama. Dari gambar 8.2 ini bisa diambil kesimpulan, kan ada U1, U2, U3 sama U4. Di sini itu kita menjelaskan kalau misalnya barang Y itunya melebihi atau misal Y itu 10, kalau X-nya itu 4, itu barang yang kata ini dikurangin, barang yang lebih banyak itu dikurangi agar apa ya, seimbang gitulah intinya. Jadi kalau misalnya ini makanan itu kita anggap aja ya Y ya, terus pakaian itu X. Kalau makanan itu ininya 10, berarti X-nya itu 1. Sedangkan kalau misalnya ini turun, mungkin bisa makanan itu 8, pakaiannya itu 2, dan seterusnya U1, U2, U3 sama U4. Next. Ya, di sini ada garis anggaran pengeluaran. Bisa dilihat di sini gabungan makanan dan pakaian. Seperti dijelaskan tadi, kayak satu barang yang kata melebihi atau inilah apa? Misalnya kita beli makanan terus di pakaian kita lagi nggak beli sesuai anggaran pengeluaran kita sebulannya, misal dikasih yang sebulan deh, seminggu kita dikasih 300, dan ini kita bisa beli makanan 15 pieces lah, terus pakaian nggak bisa dapat. Sedangkan kalau di B ini kita bisa beli makanan 12 pieces, sedangkan pakaian mungkin topi atau celana gitu 2, dan seterusnya. Next. Ini garis anggaran pengeluaran. Di sini seperti yang saya sampaikan tadi, jika contoh, kita ambil contoh berapa ya, angka gitu deh, udah di sini dah. Oke, di sini garis anggaran pengeluaran. Jadi kita perlu contoh, kita ambil di sini. Garis anggaran pengeluaran itu uang yang kata budget yang kita beli itu 90. Jadi semisal harga makanannya itu 6.000, kita bisa dapat 15 karena 6 dikali 15 itu sama dengan 90. 90 itu udah pas anggaran. Jadi ini kita kalau di sini kita nggak boleh keluar dari garis anggaran yang ada.
Contoh di sini ada Y. Y itu kan 9 makanan, berarti 9 dikali 6 dengan 54 ribu nih. Terus di sini ada pakaiannya 10, sedangkan harga dari pakaiannya itu sendiri 9.000 di sini. Ya pokoknya 9.000 udah. Terus total kan udah 90.000. Ini kalau ditotalin jadi 144.000. Nah ini kan melebihi garis anggaran yang ada karena budget yang dimiliki itu hanya 90. Sedangkan kalau di titik X ini itu harga makanan yang dibeli itu 6 dikali 6.000, terus sama dengan 36 kan. Lalu 3 dikali dengan harga pakaian yang ada 9.000, 3 kali 9.000 sama dengan 27, ditambahin sama dengan di sini 3, 1, 6, 63. Nah 63 ini kan di bawah dari garis anggaran 90 ya. Jadi dia berada di dalam atau tidak keluar dari garis anggaran yang ada. Next. Oke, di sini akibat perubahan harga dan pendapatan. Di sini akibat perubahan harga dan pendapatan. Contoh pendapatan atau harga dulu deh, harga. Contoh harganya itu dari makanan turun 5.000. Sedangkan harga pakaiannya naik 10.000 lah. Terus total uang yang dimiliki itu 90 Terus kita bikin kurva baru deh. Di sini dari yang kata tadi harganya sebelumnya itu 6.000 kan. Terus harga sebelumnya itu 9.000. Itu bisa dapat di sini 15, di sini 10, kita garis. Lalu kalau misalnya A itu nanti harganya itu berkurang, kalau B itu harganya naik. Contoh, kalau harga makanan jadi 5.000, itu kan 90, 5 kali berapa hasilnya? 5.000 kali berapa biar hasilnya 90 bagi 5 18. Oh berarti kalau misalnya harganya menurun ininya naik ya? Atau oh ini harga pakaian yang berubah dong. Harga pakaian nih. Harga pakaian jadi ikut 6.000. Ya harga pakaian ikut 6.000 kalau dari kurva yang ini. Betul. Jadi ikut 6.000 ini tetap. Harga pakaian 6.000 di sini bisa ke 90 dibagi 6.000 itu sama aja, berarti ke kayak harga makanan hasil jumlahnya itu 15. Lalu naik Di sini 15. Lalu kalau misalnya harganya tinggi, di sini kan ininya 6 ya, berarti kalau misalnya 90 bagi 6 udah gue pengen ikut berapa? 1 Dan ke berapa? 30, berarti harganya 15 di sini kalau misalnya naik. Ini ketika harga naik 15.000. Ini ketika harganya normal, harga pakaiannya normal itu 9.
Ini ketika harganya sedang turun 6.000. Oke, lanjut ke ini efek perubahan pendapatan. Kalau efek perubahan pendapatan itu efek perubahan pendapatan. Contoh di sini tetap ada 15, di sini 10. Ambil garis lagi ya. Lalu pendapatan. Ini di sini ketika pendapatannya itu naik. Ini ketika pendapatannya turun. 18 dikali 6 coba. 48 108. Berarti ini ketika garis uang yang dimiliki itu 108.000. Karena 108.000, maka di sini barang yang bisa dia beli, makanan dan pakaian itu bisa melebihi dari apa yang ada sebelumnya. Kan tadi cuma bisa 15 sama 10 ya. Nah, sekarang bisa jadi 18 dengan 12. 12 dikali 9 juga itu 108. Lalu ini ketika turun ya. Gajinya ketika lagi turun. Ini P. Ini ketika lagi turun itu R. 9 dikali dengan harga makanan normal. 9 dikali 6 54. Lalu kita 6 dikali 9 juga. Oh, ini maksimal anggaran. Ini ketika harga uang yang dimiliki itu 108, sedangkan 9 ini ketika uang yang dimiliki itu 54.000. 54 juga dapatnya itu 6. Jadi ini ketika dapat uang anggaran itu 54.000. Kalau ini sama 90. Sedangkan 12 ini kita ketika anggarannya itu 108.000. Next. Adalah bicara kurva kepuasan maksimum. Jadi kurva kepuasan maksimum yang digambarkan dalam kurva ini adalah gabungan antara cita rasa. Yaitu cita rasa itu adalah garis lengkungnya adalah kurva kepuasan sama, dan gabungan antara garis miring vertikal ini yaitu garis anggaran pendapatan. Jadi kalau misalnya garis lengkung yaitu kurva kepuasan sama dan garis anggaran pendapatan digabungkan, itu bisa menghasilkan kurva kepuasan maksimum untuk menunjukkan titiknya. Oke, misalkan di sini ada seorang konsumen yang berbelanja sebesar 150.000. Harga makanannya yaitu sebesar 2.500 dan harga pakaiannya itu sebesar 3.000. Jika harga makanan itu 2.500, 60 adalah jumlah yang paling maksimum untuk berbelanja, karena 60 dikali 2.500 itu menghasilkan jumlah sebesar 150.000. Begitu pula dengan pakaian dimisalkan seharga 3.000. Nah, 3.000 ini akan mencapai 150.000 jika dibelanjakan sebanyak 50 unit pakaian. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencari titik yang maksimum dari kombinasi barang yang memberikan kepuasannya maksimum untuk para konsumen? Jadi setiap dari 1 ke 4 itu kan semakin dia naik itu kepuasannya semakin meningkat. Kombinasi A itu di garis U1, garis kurva kepuasan sama U1 itu titik A memotong di antara A dan D.
Kemudian U2 dipotong oleh B dan C, U3 itu E, dan U4 tidak ada garis anggaran anggaran pendapatan yang memotong. Jadi di garis anggaran pendapatan yang tidak memotong ini berarti itu ada jumlah maksimum yang tidak mungkin dibeli oleh konsumen. Kemudian A dan D, kenapa kombinasinya tidak memberikan kepuasan yang maksimum? Karena kalau misalnya konsumen memacu pada di titik A, B, C, dan D ada tingkat yang lebih tinggi, yaitu garis ketiga. Garis ketiga ini tidak memotong tapi menyinggung garis anggaran pendapatannya. Maka yang E ini adalah titik maksimumnya, yaitu menghasilkan kombinasi 50 di tengahnya itu 25 dan 60 30. Jadi E itu adalah 25 dan 30. 25 dan 30 ini kombinasi yang memberikan kepuasan maksimum untuk konsumen.